Yang ketiga adalah pembagian hukum pidana. Hukum pidana itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah pidana formil dan pidana material. Atau hukum pidana objektif, hukum pidana subjektif. Kemudian ada pidana umum, pidana khusus. Jadi ada tetap dua pembagian, tidak menjadi 6, tapi 2. Kalau saudara-saudara, teman-teman memahami tentang pidana formil, material, pidana objektif, subjektif, pidana umum, khusus, atau unsur objektif, unsur subjektif, pidana formil, pidana material, ini kalau sudah paham, saya rasa pengetahuan Anda tentang hukum pidana sudah representatif atau sudah bisa dipertanggungjawabkan keilmuan. Sama dengan jika ada orang itu terjadi perbuatan pencurian, maka pasti di situ ada unsur, ada pidana formil dan materialnya, ada unsur objektif dan subjektif, dan itu masuk pidana umum. Jadi tidak formil dan material ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda tapi sama. Sama tapi berbeda. Mengapa? Karena pidana formil adalah berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana itu ada proses di dalam ancaman hukumannya sampai putusan ingkrah. Dan pidana material itu bagi siapa yang melanggar atas hukum pidana material atau KUHP, maka orang itu bisa untuk ditindak atau diberikan sanksi, dan sanksinya adalah penjara. Karena tidak semua perbuatan seseorang itu mesti penjara. Tetapi jika perbuatan seseorang itu diatur dalam KUHP, di mana perbuatan tersebut adalah melanggar aturan-aturan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana dan sanksinya adalah hukuman penjara, maka perbuatan itu bisa diproses melalui pidana formil. Tentu pidana atau unsur objektif dan unsur subjektif biasa kita pakai dengan istilah unsur subjektif itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur objektif adalah perbuatan itu telah dilakukan atau akibat dari perbuatan seseorang. Nah, kalau Anda belajar tentang ilmu hukum pidana, tentu syarat dengan unsur objektif, unsur subjektif, pidana formil, dan material. Pidana formil diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pidana material diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana material itu adalah memuat aturan-aturan tentang akibat perbuatan seseorang melanggar pidana dan sanksinya penjara. Pidana formil adalah mengatur tentang selesainya perbuatan seseorang itu dilakukan sehingga dia harus dilakukan penyidikan untuk pemberkasan, penuntutan, sidang di muka pengadilan, dan putusan banding dan sebagainya. Maka itu diatur di dalam. Itulah yang penting, sangat esensi sekali untuk dipahami oleh teman-teman belajar hukum. Maka pembagian hukum pidana formil. Sebab seringkali kalau mahasiswa itu ujian, ditanya oleh seorang penguji, Anda ini stressingnya pada penelitian pidana formil apa material? Dia menjawab formil. Formil apa material? Akhirnya ragu menjawab material.
Maka kalau berbicara tentang hukum pidana, stressingnya tetap kalau Anda mengangkat sebuah studi kasus, maka di situ ada pidana formil dan material. Berbeda dengan kalau Anda mengangkat kasus-kasus yang berkaitan di lapangan, baik itu tentang penegakan, baik itu tentang kultur atau budaya hukum, baik itu tentang kelembagaan dan lain sebagainya, maka itu berbeda sebagaimana yang diteliti oleh Lauren and Friedman. Dia membagi ada 3, yaitu legal structure, ada legal substance, ada legal culture, ada 3. Nah, ini agak luas sedikit nanti ya. Kalau legal structure itu adalah lembaga hukum, legal culture adalah budaya hukum, dan legal substance adalah undang-undang dari hukum itu sendiri. Sebab kadang-kadang ada aturan tapi sulit untuk ditegakkan, ada aturan tetap ditegakkan tetapi tidak match dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada. Maka itu akhirnya lepas dari tujuan hukum pidana itu sendiri adalah melindungi masyarakat agar merasa aman dan nyaman, merasa tentram, dan antara hak dan kewajiban masing-masing bisa terlindungi. Itu kalau kita berbicara tentang tujuan dan fungsi. Tentu teman-teman pinter hukum paling tidak di dalam hukum pidana itu ada pidana formil dan material, pidana objektif, subjektif. Ini kalau Anda memahami betul akan paham tentang apa itu KUHP, apa itu KUHP, apa itu unsur subjektif dan objektif. Kalau saya melihat di dalam pembagian hukum pidana itu juga bisa dibagi menjadi ada 3 diantaranya hukum pidana lokal, nasional, internasional. Ini ada biasanya masuk pada ranah asas-asas di dalam hukum pidana. Jadi ada asas legalitas, ada asas teritorial, jadi termasuk itu diatur di dalam hukum pidana. Maka ada lokal, nasional, dan internasional. Itu nanti bisa untuk dibicarakan lebih lanjut. Yang penting kita mengenal tentang ilmu hukum pidana. Kemudian kalau kita berbicara tentang fungsi hukum pidana, ada umum dan khusus. Secara umum, fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu mengatur hidup dalam masyarakat atau menyelenggarakan suatu tatanan dalam masyarakat. Tadi sudah saya singgung, adalah mengatur fungsi kehidupan di masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Maka secara khusus melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang melanggarnya, memberi dasar legitimasi, mengatur dan memberikan kekuasaan negara. Jadi kita dengan adanya hukum ini maka kita bisa tentram, bisa nyaman, bisa hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Jika tidak ada aturan yang mengatur maka terjadilah carut marut. Sekarang kita masuk ke pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dilihat dari sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana diantaranya KUHP, undang-undang yang merubah atau menambah KUHP, undang-undang hukum pidana khusus, dan aturan-aturan di luar hukum pidana. Jadi banyak undang-undang yang merubah, kadang juga menambah. Tetapi di RUU KUHP sekarang ini banyak nanti ada perubahan-perubahan yang mengatur tentang itu. Jadi
gejala-gejala sosial di masyarakat yang banyak sekali tentang pelanggaran-pelanggaran pidana itu lebih detail dijelaskan di dalam RUU KUHP jika sudah disahkan. Contohnya tadi disinggung ada restoratif justice atau RJ. Sebenarnya di dalam hukum pidana itu kan tidak mengenal tentang mediasi penal. Mediasi penal itu dikenal di dalam hukum perdata. Tapi mengapa mediasi penal ini menjadikan restoratif justice? Karena ada kasus-kasus pidana tertentu, salah satu di antaranya adalah jika ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun dan kerugiannya itu tidak lebih dari nominal yang tidak terlalu besar dan patokan utamanya ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun, maka bisa untuk diselesaikan melalui restoratif justice. Karena restoratif justice ini dianggap lebih efektif dan restoratif justice ini juga mempertimbangkan atas korban. Selama ini hukum pidana tidak melihat kepada korban. Yang penting ada perbuatan melanggar pidana, maka ditindak. Tapi kalau restoratif justice banyak mempertimbangkan korban dan akhirnya bisa untuk sepakat, tidak harus sampai ke meja pengadilan dan di situ diberikan berita acara, saling sepakat dan saling memaafkan, tidak akan mengulangi lagi. Dan perlu dicatat juga mereka melakukan tindak pidana tidak berulang-ulang. Sekalipun itu kurang dari 5 tahun, kalau sering kali dilakukan mungkin tidak bisa atau tidak bisa dilakukan dengan restoratif justice. Maka tetap harus ditindak. Jadi restoratif justice ini adalah terobosan baru untuk mengungkap atau menyelesaikan kasus-kasus pidana yang bisa diselesaikan dengan pidana restoratif. Maka kalau kembali ke situ, sesuai dengan yang saya tulis dalam buku saya itu, diantaranya adalah teori di dalam teori modern sekarang ini, pidana itu ada primum remedium dan ultimum remedium. Jadi pidana itu ya menjadi alternatif terakhir, bukan menjadi yang paling utama. Di dikit-dikit pidana ya tidak seperti itulah. Kalau bisa kan tidak berurusan dengan pidana. Itu yang dimaksud dengan primum remedium dan ultimum remedium.